Yo, halo everyone, lagi bersama gue di channel YouTube Total Official, channel terkece dan terkeren cuy. Halo semuanya, sorry banget gue baru upload karena akhir-akhir ini gue juga mau rilis single juga, insya Allah sama temen band gue. Dan nanti ya bakal ada untuk perkembangan lebih lanjutnya, lo bisa follow sosmed gue atau follow band gue di Lumins Band. Ntar linknya gue taruh deskripsi. Untuk kali ini gue mau bikin konten seperti biasa, konten nge-reaction tentang mungkin ada ngebacain Twitter kali ya, ngebacain Twitter dimana kita nggak ada yang tahu nih, mungkin entah itu ada eh, makhluk goibnya mungkin atau apanya itu kita nggak ada yang tahu, semuanya udah di setup sama teman gua. Kita nonton aja bareng-bareng, kita dengerin cerita dari gua. Dan sebelum masuk kontennya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, dan loncengnya, langsung like, comment, share deh ke teman-teman lo. Oke, oke, go to the content bro. Konten pertama, cerita IGD siang hari ini pas suamiku jaga shift siang. Baru pertama kalinya suamiku jaga IGD nemu kasus kayak gini. Sorry ini agak panjang nge-treatnya. Treatnya maksudnya. Jadi ada pasien perempuan, kita sebut saja Nyonya X, datang dengan keluhan nyeri pada pipi habis tertimpa baliho di pinggir jalan raya. Tertimpa baliho, kena pipi. Ingetin. Posisinya beliau pulang kerja. Oh, pas pulang kerja. Mungkin karena hujan atau enggak, kayunya nggak kuat kali ya. Pasien minta segera ditangani dan minta segera diinfus di saat kondisi GD lagi crowded pasien. Crowded itu kayak apa ya? Kepenuhan pasien lah, kepenuhan pasien gitu. Kayak over gitu, kayak udah over lah. Itu tiba-tiba si pasien ini muntahin darah yang teksturnya asing. Muntahnya di tangan suami gue, darahnya kena baju suami gue, katanya. Nah, terus pasien habis muntah darah ini ekspresinya beda dari sebelumnya. Tiba-tiba dia teriak gak jelas, persis banget kayak orang kesurupan. Satu IGD ketakutan dan dokter yang jaga yang jaga waktu itu udah panik lihat pasien ini kesurupan. Terus dokternya nggak berani mendekat, perawat yang jaga sama suami gue juga nggak berani. Suami gue curiga ada hal yang nggak beres sama pasien ini. Suami gue terus manggil keluarganya buat cari informasi soal pasien ini. Karena kondisinya dia teriak-teriak dan kesurupan. Akhirnya kaki dan tangannya ditali di bed IGD. Fakta yang mencengangkan dikatakan sama anggota keluarganya bahwa si ibu ini diikuti makhluk halus berwujud ular. Tuh. Ternyata waktu tahun 2020 ibu ini membangun sebuah rumah di sebuah lahan yang ada pohon serut. Dari informasi keluarganya, pas ngebangun rumah itu nggak ada ritual untuk minta izin ke penunggu. Tuh, makanya kalau misalnya gue juga kalau misalnya kayak misalnya naik motor nih, kalau misalnya ada apa, misalnya gue tahu itu angker atau pernah kejadian yang benar-benar bekas, dia kejadian yang fatal deh, yang sampai nyebabin orang meninggal itu gue biasanya langsung 3 kali sebagai pertanda gitu. Untuk teman-teman apa, untuk yang ini juga maksudnya yang lu udah tau lah di mana-mana dia permisi gitu. Ya udah, lu sebagai syarat aja langsung 3 kali gitu. Terus next lanjut. Pohon serut itu didiami oleh makhluk halus yang berbentuk ular. Dan si makhluk halus ini nggak terima dan menetap di tubuh ibu X ini. Waktu pasien muntah darah tadi, suami gue itu meraba tekstur darah yang muntah itu kayak pecahan beling yang kasar, anjir. Bau muntahnya itu juga kayak bau ular. Amisnya bukan amis darah biasa. Oh. Ibu X ini udah pernah dibawa ke beberapa kiai, kurang lebih 7 kiai, dan semua kiai nggak sanggup buat ngusir si makhluk halus yang ada di ibu X ini. 7 kiai itu juga bilang sama persis bahwa yang ada di bahwa yang mana bahwa yang ada di tubuh ibu X ini adalah jin yang berbentuk ular. Terus suami gue coba komunikasi sama ibu X ini dengan posisi ibu X ini masih kerasukan. Pas suami gue ngajak komunikasi, makhluk yang ngerasukin ibu X ini bilang, aku bakal ndang metu nek pasien iki dang ditangani. Ini jasa Jawa. Nih gue translatein Indonya soalnya ada translate-nya. Aku akan segera keluar kalau pasien ini segera ditangani.
Suami gua kaget karena mata ibu X itu udah putih semua. Tuh John. Pupil matanya nggak ada, ngomongnya juga sambil teriak-teriak dengan nada yang berat dan suara cowok banget. Waduh, cowok abis. Tapi nggak boleh bercandain ini, serius nih, serius. Terus suami gue bilang, iyo, sik penting koendang metu iki ibuke ameh dironjen. Dironjen apa dironjen nih? Mungkin yang orang Jawa boleh komen di bawah. Gua soalnya bukan orang Jawa jadi nggak terlalu fasih gitu. Ya yang penting kamu segera keluar, ini ibunya mau dirongjen. Dirongsen kali ya, dirongsen. Setelah suami gue bilang gitu, terus si WX ini jadi lemes dan gak sadarkan diri. Selama beberapa menit, ibunya sadar dan tanya, aku kenapa ditali mas? Tuh, kita lihat jawabannya. Klarifikasi dari sang ibu. Ya suamiku jawab, tadi ibu ndak sadar, jadi kita tali dulu. Tapi ini talinya mau dilepas dan ibu akan dibawa ke ruang radiologi untuk ronsen. Setelah itu setelah di ronsen hasilnya tulang pipi ibu X patah dan pasiennya rawat inap karena besok jadwal operasi. Baru sekali ini ada kejadian pasien yang kerasukan di IGD. Tadi farmasi inap langsung heboh dan panik karena posisi farmasi inap itu pas di belakang IGD. Mau percaya nggak percaya, tapi hal ini dialami sama suami gue sendiri. Ya kan, benar. Guys, aku lupa nambahin info dari pihak keluarganya. Ibu X ini kan kerja di pabrik tekstil. Memang udah sering kerasukan di sana juga. Oh, jadi ya kayak apa? Udah sering gitu. Ini bukan yang for the first time, tapi emang udah sering pernah kesurupan bahkan mungkin berkali-kali ya gitu ya. Tapi ibunya itu masih bisa aktivitas seperti biasa dan ibu ini kerasukannya kalau ada yang bikin dia kecewa. Pernah waktu itu pihak pabriknya telat. Mana nih? Oh, sorry. Pihak pabriknya telat bayar lembur. Terus ibunya kerasukan sampai lemas, badannya dibawa ke IGD, puskesmas juga, dan karena kondisi itu pihak keluarga bilang sama bagian pabrik tentang kondisi ibu X yang sebenarnya. Oh, jadi udah ngasih tahu nih ke tempat kerja si ibu ini kalau ibunya ini tuh kayak mungkin punya penjaga kali ya. Karena kan kalau misal kecewa langsung kayak apa? Langsung kayak marah gitu. Next. Dan waktu kemarin di GD rumah sakit rumah sakitku, ibu ini bilang ke suami gue begini, Mas, aku pengen diinfus saja, badanku rasanya gak karuan lemes aku, Mas. Ibu X ngomong, begini itu suara dan logatnya ya benar-benar suara ibu X. Beda sama logat dan suara ibu pas ibu X kesurupan di IGD. Dan suami gue cuma bilang, sebentar ya bu, ini diperiksa dulu sama dokter. Aku nggak mengharuskan kalian percaya apa yang dialami suamiku kemarin, karena orang yang nggak percaya juga akan sulit menerima hal seperti ini, benar? Karena ya percaya nggak percaya karena kita tidak mengalami gitu. Tapi apa yang dilihat sama kru IGD kemarin baru pertama kalinya kejadian di rumah sakit. Jadi ini sharing saja bahwa memang ada hal yang nggak bisa dijelaskan secara medis. Yang jelas nakes itu punya insting dan dituntut untuk peka pada kondisi pasien. Sehat-sehat buat nakes semuanya. Terus ada yang komen, beliau perlu dibantu pihak lain. Ibu ini harus ada niat dari dirinya untuk mengeluarkan jiwa lain yang kerap merasukinya. Ini penting. Pihak lain nggak bisa bantu kalau niatan ibu ini tidak kuat. Ini bisa ditransaksikan. Biasanya ada syarat yang harus dipenuhi biar bisa bebas. Benar banget. Kayak gue nggak tahu, mungkin kayak tumbal kali ya. Kayak misalnya apa? Ada penukaran gitu. Soalnya kan si ibu ini kan nggak eh, nggak minta izin gitu. Bahasanya lu asal nyelonong lah, masa lu ke rumah orang asal nyelonong kan gak etis aja gitu. Jadi mungkin minta apa ya, minta benefit lah. Nah itu benefitnya bukan uang gitu, maksud gue masa setan kenal uang. Benefitnya kayak ya berbentuk apa, bisa ya ayam, kambing gitu, nggak ada yang tahu ya, tergantung si ininya apa sih orang yang menjaga di tanah yang ibu bikin rumahnya itu lahannya, jadi nggak ada yang tahu sih. Terus oke, segitu aja konten dari gua. Sorry banget kita baca-bacanya karena ini konten seram mungkin. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini. Thank you so much buat lu semua yang masih nungguin. Kalau nggak nungguin ya udah subscribe aja. Ya, oke. Sehat-sehat buat lu semua. Semangat kerjanya, semangat beraktivitas. See you next time and happy watching.